Saudara-saudara, pertemuan kali ini kita akan membawa slide kembalinya pendekar Raja Wali Sakti. Ya. Idenya adalah muncul ketika saya harus berceramah di hadapan forum yang sifatnya umum, karena siapa yang diundang saya nggak tahu oleh panitia, dalam ruangan yang penuh. Nah, akhirnya saya mau menimbulkan masalah, lalu saya harus bicara apa? Karena kalau saya bicara tentang Buddhism, itu kitabnya ada panjang sekali, Tripitaka, 3 keranjang itu. Kalau saya belajar membahas tentang Timur, apa dari Tiongkok, itu ada Tao Te Ching yang tipis tapi isinya dalam sekali. Tambah dengan Confucius, dengan 4 kitabnya tentang ajaran besar, tengah sempurna, Confucius Analect, dan Mencius sebagai penerus terkemuka daripada Confucius itu. Apa yang bisa saya pakai dalam waktu saya sebagai pembicara tunggal paling banter ya. Betapapun saya berusaha bicara yang menarik, ya paling banter 30 menit sudah. Kalau diteruskan yang hadir sudah pada kelesetan karena dia ada ingin bertanya, ingin sampai ke pendapat. Yang akhirnya saya kuasai semua tuh. Seperti saya berbicara di depan kelas ya. Di sekolah pada murid ya. Nah, akhirnya saya melihat satu peluang itu. Ya, ini kisah-kisah silat ini, Pendekar Pemarah Raja Wali, itu tokohnya orang muda yang karena bekerja keras, belajar, terus berlatih, akhirnya dia menjadi pendekar itu, bernama Koi Cheng. Dan dalam kisah Return of the Condor Hero, tokohnya Yoko, seorang yang pemuda yang hidupnya ya masuk dalam lingkungan yang dibully ya oleh perguruannya yang disebut Chuan Chin Pai ya. Dia disakiti, tapi dalam lika-liku cerita itu akhirnya dia menjadi pendekar yang ternama karena bisa menyelamatkan kota Xiangyang dari serangan bangsa Mongol gitu ya. Jadi Wei Ching ini yang menjadi pendekar di cerita ini, lalu dalam posisinya sebagai pendekar diangkat sebagai pimpinan, dia mempertahankan kota Xiangyang dan Keteter gitu. Nah, dalam keadaan kritis itu datanglah anak angkatnya yang bernama Yoko dan membantunya sehingga bisa menyelamatkan kota Xiangyang gitu, ya. Nah, Yoko ini ternyata tampil sebagai ini bersama pasangannya si Nora Leong itu, ya. Dan dia mendapatkan ilmunya dari ditunjuk oleh seekor binatang Raja Wali besar yang disebut Raja Wali Sakti. Gitu. Lalu dia dituntut masuk ke satu
gua dan mendapatkan sebuah ilmu dalam sebuah kitab yang ditulis oleh pendekar besar di zaman dulu yang tidak terkalahkan, ya. Nah, melihat roadmap begini, saya melihat bahwa budaya ini menarik untuk membuat orang bisa survive di dalam kehidupan yang modern ini, ya, seperti digambarkan dalam slide yang berikut ini. Kecil belajar, lulus perguruan pendidikan tinggi, lalu bekerja, lalu anjak ke sini belum. Orang ini kalau roadmap-nya begini dan dibuat umur panjang di atas kursi roda, ya lalu apa artinya hidup? Nah, ini yang persis dikhawatirkan oleh Siddhartha Gautama 2500 tahun yang lalu. Ya, mengapa orang yang menjadi tua dan akhirnya sakit harus begini dan berlama-lama sampai akhirnya mati, ya, menderita. Nah, masalah ini sampai sekarang belum terpecahkan di dunia modern ini. Sehingga ada disertasi di Universitas tersohor di Amerika bahwa kalau memang begini, apakah tidak sebaiknya orang itu diberi kebebasan untuk pada usia tertentu lalu boleh mengadakan euthanasia atau bunuh diri itu supaya dirinya sendiri tidak sakit berkepanjangan dan juga menjadi beban dari keluarganya, ya. Persoalan ini yang menjadi masalah ketika nanti kita menghadapi bonus demografi yang mendapat perhatian karena jumlahnya terus membesar, ya, dan dia membutuhkan tempat kerja untuk mencari membiayai kehidupannya, ya, dan menghasilkan pajak bagi negara, ya, untuk membiayai negara. Tapi kalau pajaknya harus dipakai untuk membayar orang yang duduk di kursi roda ini berlama-lama, ya tidak kuat lagi. Kalau harus dibayar oleh negara. Kalau dibayar oleh keluarganya, berarti keluarganya menjadi seperti sandwich itu, dijepit ke atas untuk merawat orang tuanya dan ke bawah untuk mengongkosi rumah tangganya sendiri, anaknya sendiri, membesarkan anaknya sendiri. Lantas bagaimana ini penyelesaian dari kasus ini? Nah, ini akan terus berulang, ya. Nah, melihat slide ini semua, alur cerita ini, mengapa tidak kita mengikuti jejak ini pada saat anak masih muda, seperti saya pada waktu itu lulus SMP, mulai membaca buku-buku ini, cerita silat yang dimuat di koran setiap hari di halaman belakang itu, koran Sinpo atau Kengpo, saya lupa, Kengpo mungkin, ya. Dan setiap hari anak-anak
saya itu menunggu dan berebutan dengan kakak saya siapa yang baca dulu. Ya, lalu sambil makan pun kita baca. Nah, nah kalau semangat itu kita kembangkan, roadmap menjadi tua ini seperti ini kan luar biasa. Karena kita sebagai orang anak sekolah SD, SMP dan SMA itu hidupnya ketat itu. Bangun pagi tidak boleh terlambat itu ya. Kalau tidak mau. Kalau hukuman di sekolah tuh, nah masalah kan tinggal kebiasaan ini kita terus pertahankan dan ditambah dengan ilmu Tai Chi yang bukan untuk membuat Anda jauh tukang pukul, tukang berkelahi, tapi dengan semangatnya adalah perjalanan ribuan kilometer dimulai dengan langkah pertama. Atau dengan redaksinya dirubah, setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan masih ribuan kilometer. Nah, kalau dikembangkan menjadi dipekerti, setiap hari berbuat baik meskipun banyak rintangan itu. Nah, inilah yang menyebabkan kalau saya lihat itu negara-negara yang terpengaruh dengan semangat ini bisa menjadi negara-negara maju terkemuka di dalam dunia itu. Nah, karena itulah kita ketika terjadi bencana COVID-19, kita mendapatkan orang sekumpulan dosen yang karena kekhawatiran dia ikut di dalam kelompok Tai Chi yang kita bentuk bersama-sama. Gitu. Dan akhirnya sudah berjalan sampai tahun keempat. Setiap hari jam 6 sampai 6.30 dari Senin sampai Sabtu dan Minggu boleh berlatih sendiri, itu Senin ketemu lagi. Ya. Nah, ternyata orang-orang itu juga banyak yang pada waktu mudanya penggemar buku-buku cerita silat itu. Ya. Nah, karena itu semua ini akhirnya bertemu dan membentuk kelompok yang kita namakan Tai Chi Nusantara. Ya. Karena memang berkembang karena dipadukan dengan budaya di mana kita hidup, yaitu budaya Nusantara ini. Ya, saya akhiri dulu pertemuan ini dan sampai jumpa lagi.